Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvairus Agrahandoyo, Ketut Novian Tika Aryapati, dan Umairah Khafifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. System Development Life Cycle atau SDLC terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu analisis sistem, di mana dalam tahap ini akan dilakukan penyelidikan awal, survei sistem, studi kelayakan, menemukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, serta memberikan persyaratan sistem. Tahapan selanjutnya yaitu desain konseptual, di mana akan mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, serta memberikan persyaratan desain konseptual. Tahap selanjutnya yaitu desain fisik, di mana dalam tahap ini akan mendesain output, database, input, mengembangkan program, prosedur, mendesain pengendalian, serta memberikan sistem yang dikembangkan. Tahapan yang keempat yaitu implementasi dan konversi, yang akan mengembangkan rencana sebuah implementasi dan konversi, memasang perangkat keras dan perangkat lunak, melatih personel, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, mengubah dari sistem yang lama ke sistem yang baru, serta memberikan sistem operasional. Tahapan yang kelima yaitu operasi dan pemeliharaan, yang akan menyempurnakan dan melakukan anjuran pasca implementasi, mengoperasikan sistem, memodifikasi sistem, melakukan pemeliharaan langsung, dan memberikan peningkatan sistem. Para pemain pengembangan sistem. Manajemen memberi dukungan untuk proyek pengembangan dan menyelaraskan sistem dengan strategi korporasi. Pengguna mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan ke pengembang sistem. Panitia pengarah sistem informasi merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi, menetapkan kebijakan pengendalian manajemen, serta mempermudah koordinasi dan integrasi aktivitas sistem. Tim pengembangan proyek merencanakan sekaligus memastikan proyek selesai tepat waktu dan efektif biaya, serta mengomunikasikan status proyek ke manajemen, puncak, dan panitia pengarah. Analisis dan pemrograman sistem membantu para pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka. Para pemain eksternal, pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Merencanakan pengembangan sistem. Rencana pengembangan proyek, dokumen yang menunjukkan kebutuhan proyek, sebuah analisis biaya manfaat, serta bagaimana sebuah proyek akan diselesaikan. Rencana induk, menjelaskan sistem tersebut akan berisi apa saja, bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, status proyek, dalam proses prioritas proyek yang direncanakan dan kriteria prioritas. Teknik-teknik perencanaan. First, merencanakan, mengembangkan, mengordinasi, mengendalikan, dan menentukan waktu dari aktivitas-aktivitas pengembangan sistem, seluruh aktivitas serta contoh dan hubungan selanjutnya di antara aktivitas-aktivitas tersebut diidentifikasi dan ditunjukkan pada sebuah diagram First. Bagan Gantt, sebuah grafik batang yang digunakan untuk perencanaan proyek, menunjukkan aktivitas proyek di sisi kiri, unit waktu di atas, dan waktu tiap aktivitas diharapkan untuk dijalankan sebagai seluruh batang horizontal. Selanjutnya adalah analisis kelayakan. Studi kelayakan adalah sebuah penyelidikan untuk menentukan apakah praktis untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem baru. Terdapat 5 aspek penting dalam studi kelayakan, antara lain ekonomi, teknis, hukum, penjadwalan, operasional. Penganggaran modal. Berikut 3 teknik penganggaran modal yang paling umum digunakan, antara lain payback period, net present value, dan internal rate of return. Aspek perilaku perubahan. Bagaimana orang bereaksi dengan cara positif dan negatif terhadap suatu perubahan. Penyebab-penyebab masalah perilaku dapat terjadi antara lain takut akan perubahan, kurangnya dukungan manajemen puncak, pengalaman buruk, kurangnya komunikasi, disrupsi, perubahan sopan santun, bias dan emosi, karakter dan latar belakang. Cara-cara mencegah masalah perilaku, antara lain dukungan manajemen, memenuhi kebutuhan pengguna, melibatkan pengguna, menghilangkan ketakutan dan menekan peluang-peluang baru, menghindari emosi yang berlebih, memberikan pelatihan, mengevaluasi kinerja, menguji sistem, menjadikan sistem sederhana, mengendalikan ekspektasi pengguna. Dan yang terakhir, analisis sistem. Berikut adalah step-step untuk menganalisis sistem yang dimulai dari penyelidikan awal, survei sistem, studi kelayakan, kebutuhan informasi, laporan analisis sistem. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini. Thank you.